Kita bersyukur bahwa 169 tahun sudah Injil Kristus telah menyentuh dan mempersatukan umat percaya di atas tanah Papua. Hari yang penuh syukur ini kita merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan Yesus atas tanah dan negeri ini. Untuk itu pembacaan kita dari surat Kolose menjadi perenungan kita tentang kebaikan Tuhan bagi tanah dan negeri Papua, terutama bagi kita yang ada di Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Surat Kolose itu ditujukan kepada orang-orang kudus dan yang percaya yang ada di Kolose. Kalau kita baca pasal 1 ayatnya yang kedua. Nah, sebenarnya Rasul Paulus itu tidak pernah ke Kolose dan ia hanya mendengar berita ini dari seorang yang bernama Epafras yang merupakan pelayanan yang bekerja bersama-sama dengan Filemon dan membuka jemaat kecil di rumah dari Filemon. Kalau kita baca surat Filemon pasal 1 ayat 2, di situ dicatat nama-nama ini dan juga pada ayat 23 tentang siapa Epafras. Nah, mengapa Paulus harus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Alasannya begini, Paulus tidak pernah datang, tetapi dia mendengar laporan bahwa iman dari jemaat itu bertumbuh secara baik. Mereka mendengar pemberitaan Injil Kristus dan menerima Kristus, dan iman mereka luar biasa bertumbuh. Tapi di satu sisi ada pengajaran sesat yang lain, ada pengajaran lain yang masuk ke dalam kehidupan jemaat. Dan ini mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat. Yang pertama yaitu tentang pengajaran Yudaisme. Ini yang berasal dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa nilai hukum Taurat itu lebih besar daripada Injil. Dan mereka katakan bahwa percaya kepada Yesus adalah sebuah kesia-siaan. Karena yang akan masuk dalam perjanjian bersama dengan Tuhan itu bukan orang Kristen, apalagi orang kafir yang masuk Kristen. Tidak mendapat perjanjian yang diturunkan Allah bagi orang Israel melalui Abraham dan keturunannya. Hanya orang yang memiliki darah Yahudi. Untuk itu Paulus katakan, kalian ini harus dengar, mau berdiri kalau kepada Yesus, berdiri dengan hati yang bijak dan percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Jangan terpengaruh, karena di dalam Yesus keselamatan bagi bangsa Israel itu menjadi milik dunia bangsa-bangsa. Sehingga iman tidak boleh mengalami goncangan. Tapi ada pengajaran lain yaitu namanya Gnostisme. Nah, Gnostisme ini adalah filsafat Yunani yang begitu masuk dan dia membawa satu filsafat tetapi pengetahuan dicampur dengan mistis. Jadi ada kepercayaan bahwa ada kekuatan-kekuatan pengetahuan dan dia mencampurkan pengajaran. Nah, dia katakan, kalau kalian mau selamat tidak boleh makan ini. Kalian kalau mau tahu, kalian harus melakukan ini, maka pengetahuan kalian akan mendapati filsafat tingkat tinggi. Kalian harus memberikan persembahan kepada dewa. Dan ini terjadi dalam kehidupan jemaat dan jemaat mengalami goncangan iman. Nah, Paulus melihat kalau sampai jemaat mengalami goncangan, apa artinya pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil itu menjadi sia-sia dan apa yang mereka imani itu tidak ada artinya. Untuk itu pembacaan kita pada hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 itu ada dua bagian yang Paulus katakan dalam pembacaan kita. Pertama, bersyukur karena berita Injil itu berbuah dan berkembang. Ayatnya yang ke-3 sampai 8 dari pembacaan kita bisa lihat bahwa Paulus bersyukur dan berdoa bagi jemaat di Kolose. Dia katakan, saya sudah dengar tentang iman kamu kepada Injil Yesus Kristus. Itu sangat baik. Dan juga mengenai kasih kamu dalam jemaat itu sangat luar biasa. Kalau lihat pada ayat 4. Dan bagi Paulus itu berarti berita Injil Kristus itu sudah berbuah dan berkembang dan berhasil dengan baik. Tetapi sekarang orang-orang kudus, kalian harus ingat bahwa tidak boleh berpikir tentang diri sendiri dan kalian itu harus berbuah dengan baik. Kalian harus mencapai iman kalian dengan baik dan harus menopang pekerjaan pelayanan. Saya sudah mendengar, kata Paulus, saya dengar kalian itu baik bagi orang-orang kudus. Kalian selalu menopang pekerjaan pelayanan Injil firman Tuhan itu.
Dan firman Tuhan itu sudah berkembang di seluruh dunia, mulai dari Kolose, Efesus, sampai perkembangan luar biasa dalam perjalanan. Dan itu berarti pemberitaan itu tidak sia-sia dan persekutuan itu luar biasa. Dan memang Epafras itu orang yang luar biasa yang bekerja dengan setia. Saya sangat mendengar itu. Nah sekarang menurut Paulus, saya mau kepada kalian supaya meminta pertahankan Injil Kristus itu dengan baik. Supaya jangan terpengaruh dengan pengajaran apapun yang ada di sekitarmu. Itulah yang bagian kedua, Paulus katakan pada ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Paulus mengatakan, aku berdoa bersama Timotius dan rekan-rekan yang bekerja. Berdoa agar setiap orang percaya itu berhikmat dan memelihara Injil Kristus dengan baik. Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka harus mengimani bahwa Kristus itu utama dan unggul dari segala sesuatu di dunia ini. Jika itu Yesus itu lebih utama, jemaat harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak Tuhan. Itu ayat 9. Tidak boleh menjadi orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Orang Yahudi bilang begini ikut, orang Gnostisme atau Yunani bilang begini ikut, percaya. Tidak boleh, harus memiliki prinsip iman yang baik kepada Kristus Yesus. Untuk itu Paulus terus berdoa dan mengatakan agar kehidupan orang percaya menjadi layak di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang berpengetahuan benar akan Tuhan. Tidak mudah dipengaruhi agar sukacita atas pemberitaan Injil itu sungguh-sungguh dialami oleh orang percaya. Supaya janji keselamatan itu mereka peroleh. Bagi Paulus, orang percaya itu sudah dilepaskan dari segala kuasa kegelapan. Tidak ada lagi yang membelenggu, sudah memiliki kebebasan dan kerajaan Allah keselamatan menjadi bagian. Untuk itu, pengorbanan dari Yesus Kristus di kayu salib tidak boleh dipermainkan. Itu yang dikatakan di ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Yesus, itu berarti pertama, kita bersyukur karena berita Injil itu berbuah dan berkembang di atas tanah Papua seperti yang diungkapkan Paulus kepada jemaat di Kolose yang telah tersebar ke seluruh dunia juga termasuk di atas tanah Papua. Hari ini seluruh tanah Papua mengenang dan mensyukuri suatu sejarah pekabaran Injil yang terjadi di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Yang sampai saat ini sudah berusia 169 tahun pekabaran Injil yang diprakarsai atau kita sebut dua rasul Papua yaitu Otto dan Geisler yang meletakkan satu dasar pengharapan kepada Kristus melalui firman kebenaran yaitu Injil Kristus. Nah, Sendeling Johann Gottlob Geisler menulis kesan pertama kali ketika pertama kali tiba di medan pekabaran Injil di New Guinea, yaitu negeri hitam yang disebut negeri iblis pada waktu itu dalam peta dunia, karena memang dalam dunia peta pada waktu itu peta Papua tidak ada, tetapi dia ditemukan lalu disebut negeri iblis karena orang-orangnya tidak mengenal Yesus. Nah, Geisler menulis begini ketika pada hari Minggu pagi jam 6, yaitu hari Minggu Sending tanggal 5 Februari 1855, di atas kapal yang mengantar mereka sesaat sebelum melepaskan sau atau jangkar di pantai Pulau Mansinam. Ia menulis kesannya yang tadi dibacakan oleh majelis jemaat bagi kita di awal ibadah kita. Dia katakan begini, Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya sukacita kami bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka dengan tongkat gembalanya yang lembut. Geisler dan Otto berharap bahwa akan ada suatu perubahan bagi orang-orang di New Guinea pada waktu itu
yang mendiami Teluk Dore. Ada harapan bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala Agung akan menuntun untuk orang di New Guinea, tanah Papua, mengenal Injil Kristus. Dan doa Otto dan Geisler ketika pertama kali menginjak kaki mereka di tanah Papua, terutama di Mansinam, mereka mengatakan, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Jadi ini pengertian yang harus terbalik. Biasanya ada orang bilang, oh karena tanah ini diinjak-injak itu ya makanya kita diinjak. Tidak. Mereka katakan bahwa dalam doa, dengan nama Tuhan atau Allah kami menginjakkan kaki di tanah ini. Artinya doa ini sebuah kredo atau pengakuan bahwa bukan dengan nama lain mereka menginjakkan kaki, tetapi dengan harapan bahwa Tuhan Gembala yang agung itu yang akan menuntun langkah mereka untuk memulai sebuah pekerjaan. Dan mereka yakin bahwa di tanah ini akan ada satu peristiwa besar dan keselamatan bagi tanah ini. Tapi ternyata kalau baca buku ajaib di mata kita, tetapi buku dari pendeta Rainer Suneman tentang Otto dan Geisler, itu harapan Otto dan Geisler bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang New Guinea atau tanah Papua, itu merupakan satu proses atau suatu peristiwa yang tidak mudah. Memang Otto dan Geisler menceritakan mereka terlalu sedih karena pada satu waktu mereka bangun gereja ini, pengharapan yang ada kalau masuk di Mansinam itu di depan dekat Perigi. Waktu mereka bangun gereja pengharapan dengan pengharapan bahwa Tuhan ada untuk orang Dore. Tidak ada satupun orang Dore yang bantu mereka bangun gereja. Mereka berdua bangun sendiri. Justru orang Dore itu pukul tifa, lalu mereka war, lalu mereka menyanyi Mereka berdua ini datang dengan lagu barat yang menyanyi begini, baru orang menyanyi dengan seperti penghinaan bagi mereka dua. Geisler bilang, ini orang-orang kafir ini tidak tahu diri, tidak punya rasa belas kasihan. Tapi orang Dore bilang, kasihan, dua orang dari dunia mana nih? Dari dunia setan kah karena berbadan putih? Datang bikin apa di tempat ini? Jadi dua pemikiran. Satu merasa orang tidak punya belas kasihan, yang lain rasa ini orang aneh untuk buat apa di tempat ini. Bahkan diceritakan pada satu waktu Geisler itu punya kaki bisul, dia asbes, jadi dia dapat mata ikan dan kaki sakit sekali, tapi dia masih pimpin kebaktian. Lalu waktu kaki sakit dan dia lagi menderita, ternyata orang Dore Toki Tifa baru bikin perahu di pinggir gereja pengharapan yang sekarang. Toki lalu bunyi, dia rasa sungguh segala benua dan langit penuh. Ini orang maksudnya apa? Tidak ada hati kah? Saya lagi bisul sakit menderita tapi mereka tidak memiliki kasih. Bahkan mereka berdua menceritakan pengalaman dalam buku ajaib di mata kita jilid 1 dan 2. Sakit hati sekali. Mereka ditipu oleh orang di Mansinam. Waktu diputuskan, Geisler bilang, Otto, ini kan medan pelayanan besar. Saya bertugas di Mansinam, kau pergi untuk orang-orang Karon, orang-orang di wilayah Kuawi, supaya kau buka di daerah Arfak. Lalu dia bilang, oke, kita buat perahu. Tidak ada satu orang pun yang beritahu bahwa buat perahu. Bagaimana? Mereka berdua pakai kayu besi. Nah, pada waktu pakai kayu besi, tahu kayu besi itu tidak mungkin. Sudah bikin perahu bagus, orang-orang semua senyum-senyum waktu lewat. Senyum lewat dan pada waktu mereka berdua dorong perahu, baru saja di tepian Mansinam yang sekarang ada tugu, begitu dorong langsung perahu tenggelam. Baru semua orang pukul tifa lalu tertawa dan bilang, pintar jadi. Sakit hati rasanya Geisler dengan Otto menulis. Lalu ada seorang anak kecil yang menjual perahunya dengan uang gulden. Lalu mereka beli, lalu perahu itu yang pakai Geisler dayung, Otto antar ke Kuawi. Otto berjuang, dia bilang saya akan membuka pelayanan. Dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Auguste Les. Mereka punya keyakinan bahwa di Kuawi ada harapan. Geisler bergumul sendiri di Mansinam, lalu datanglah beberapa teman seperti Jaisrik untuk menopang mereka.
Tapi sayangnya setelah 7 tahun bekerja, Otto mengalami sakit malaria. Dan pada tanggal 4 November tahun 1862, dia belum genap berusia 36 tahun. Dia tidak pernah baptis satu orang Papua pun. Dan dia selalu berdoa dan dia berharap bertemu dengan satu orang Papua saja kelak di sorga. Ketika dia meninggal, istri Otto, Agustiles, membuka Alkitab dari Otto dan dia menemukan ada doa dari Otto begini. Dia katakan, Allah kekekalan yang telah memberikan aku kehidupan, aku kembalikan hidupku kepadamu. Di sini, di New Guinea, aku hidup bersamamu dan aku hanya mati bersamamu. Berikanlah agar aku menggunakan waktuku dan kekuatanku bagi pelayanan untukmu. Jika aku meninggalkan dunia ini, aku harus pergi kepada Bapa, karena di sini bukanlah rumahku. Waktu pendek yang tersisa ini, aku serahkan kepadamu, agar aku melayani Engkau, Juru Selamatku, dan menjadi berkat di dunia ini, terutama untuk orang New Guinea yang tidak pernah kubaptis ini. Bahkan di pinggir petinya yang dikerjakan oleh Geisler sendiri dan temannya Jaisrik yang pimpin kebaktian waktu kubur Otto pada tanggal 4 November 1862 di Kwawi. Geisler tulis dalam catatannya yang dia kirim kepada pihak Belanda di Utrecht, kami duduk bersama dan tidak ada yang bicara. Kemudian kami bertanya berulang-ulang, apakah ini sungguh benar terjadi? Otto telah meninggal, tapi kami melihat tubuhnya kaku di depan kami. Kami berpikir, Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi bagi kami? Apakah misi ini harus kehilangan orang yang setia untuk bekerja bagi Injil? Apakah New Guinea harus telah kehilangan seorang saksi dan pionir yang pertama? Maka mereka berdua bersama dengan istri mengatakan, tulis di batu nisannya, tulis, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Harapannya orang Papua bertemu dengan Otto di surga satu waktu di tempel. Yohanes pasal 20 ayat 29. Sedih bila membaca kisah Otto dan Geisler dalam pekabaran Injil. Namun Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik, mengutus J.L. Van Hassel dan juga anaknya FJF Van Hassel, kemudian diikuti oleh Kama, diikuti oleh tokoh pendidikan ISKN, dan diikuti oleh orang-orang dari Sanggar Tahu Laut, diikuti juga oleh dari Ambon, dan juga ada beberapa orang yang memberi diri. Tapi orang yang berjasa juga adalah pendeta Bink yang juga setia bekerja, dan Van Hassel mulai mengatakan pekabaran Injil tidak boleh berpusat hanya di daerah Teluk, tetapi mulai buka ke arah Wondama, lalu mulai jalan ke arah Biak, jangan lupa mulai jalan ke arah Yamna, Liki di daerah Sarmi, mulai itu daerah Tabi, mulai lagi jalan, dan jangan lupa untuk berjalan ke arah negeri matahari terbit, dan mereka Bink tiba di Metudebi, baru mulai pekabaran Injil jatuh di wilayah Port Numbai atau di wilayah Teluk, dan di situ pekabaran Injil mulai berjalan dan berkembang. Doa Otto itu dijawab oleh yang melanjutkan pekerjaan. Hari ini kalau dicatat dalam sejarah pekabaran Injil, diputuskan di Utrecht. Tanah Papua sudah siap. Tanah Papua bukan lagi tanah yang gelap. Maka diputuskanlah bahwa harus membuka satu gereja di atas tanah New Guinea. Maka oleh Sending diputuskan bahwa harus merintis dan anak-anak Papua harus menjadi pemimpin dalam gereja untuk memimpin negeri dan tanahnya sendiri. Maka pada tanggal 26 Oktober tahun 1956 di Gereja Harapan AB itu GKI berdiri. Mulai berdiri pada waktu itu hanya ada 9 resort dan
ada 3 jemaat mula-mula. 1, Jemaat GKI Pengharapan di Mansinam, Jemaat GKI Harapan Abepura, dan Jemaat berbahasa Belanda, yaitu klasis berbahasa Belanda dengan basis para pembesar-pembesar, yaitu Paulus Doclima sekarang ini. Nah, hari ini GKI ini berkembang pesat hasil pekabaran Injil menjadi 70 klasis, dan sekarang dalam data GKI dicatat 2043 jemaat GKI. Suatu perkembangan Injil yang adalah kekuatan Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan dan mempersatukan 250-an lebih suku di atas tanah Papua. Bahkan kemudian hari menjadi terbuka bagi semua saudara seiman dari semua bagian di Indonesia menjadi bagian di dalam gereja Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Injil itu bukan kekuatan Injil suku. Injil itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan dan mempersekutukan semua suku untuk tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertentangan, tetapi dipersekutukan, dan mulailah pendidikan dimulai, ekonomi dimulai, pemerintahan dimulai, dan tanah ini mulai terbuka untuk perkembangan pemerintahan dan juga kemajuan. Tanpa Injil kita tidak akan ada, dan Jemaat GKI Sion tidak tercatat dalam statistik GKI di tanah Papua 2043 jemaat. Tetapi karena kekuatan Injil, untuk itu seperti Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga doa dari Otto yang mau bertemu dengan orang Papua satu di sorga, itu juga kita harus bagian kedua katakan kita harus berdoa agar orang percaya itu memiliki hikmat. Kita juga harus memiliki hikmat Tuhan itu. Injil itu kalau sejarahnya kita baca sangat sedih sekali. Sekarang dengan hikmat Tuhan itu kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus memulai pekabaran Injil dengan pertama, orang yang bekerja, ingat bahwa tanah ini diinjak dengan nama Tuhan. Untuk itu tidak boleh menduakan Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Yesus itu nomor 1 dan salib. Tanah ini mencatat setiap orang yang menduakan Tuhan, hidupnya dan umurnya tidak panjang di atas tanah ini. Itu dicatat. Siapa yang membuat pertumpahan darah, ketidakadilan, maka Tuhan mencatat dia sebagai bagian yang menghancurkan karya besar pekabaran Injil. Untuk itu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita hari ini mensyukuri bahwa Tuhan baik bagi kita, maka kita yang bekerja. Ya, bagi saya selalu katakan bahwa dengan nama Tuhan credo, pengakuan iman, dan seperti doa yang diungkapkan oleh Geisler bahwa matahari pagi yang adalah sebenarnya Yesus Kristus Sang Gembala itu sedang menuntun kita. Maka sedang menuntun kita supaya yang bekerja, kerja baik. Kerja mendatangkan berkat untuk tanah Papua. Setiap posisi yang dapat sebagai orang-orang yang menentukan kebijakan, kerja baik untuk tanah ini. Itu doa yang Van Hassel ucapkan. Lalu dikutip kembali oleh Keyne yang mengatakan bahwa siapa yang bekerja dengan jujur dan setia untuk tanah ini akan mendapati pendapatan heran yang satu kepada yang lain, itu akan terbukti. Tapi kalau orang bekerja tidak jujur, Tuhan sendiri yang akan menghancurkan dia. Mau hebat sampai di atas, Tuhan turunkan dia. Itu tidak ada mendapat sesuatu dalam hidup, bahkan keluarganya tidak diberkati. Tapi kalau orang yang bekerja mendatangkan berkat dalam pekerjaannya dan tahu bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan, Tuhan akan memberkati kehidupan dan anak cucunya akan menikmati. Dan bagi kita keluarga-keluarga, baiklah kita juga membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus berdoa dan bersyukur supaya kekuatan Injil itu, doa kita itu menjadi berkat untuk anak cucu kita dalam rumah. Kita tidak boleh berdoa di luar. Seperti kata Otto, saya harap satu waktu anak Papua kita bertemu di sorga. Nah, keluarga-keluarga berdoa supaya satu waktu kalau pergi menghadap, saya pikir FJF Rumainum, itu ketua sinode pertama sudah pergi menghadap. Dan dia bilang, saya hasil dari pembawaan Injil. Rum Sarwir sudah menghadap. Semua pendeta-pendeta yang sudah pergi menghadap. Kami sudah ikut barisan itu kami. Lalu anak-anak Tuhan yang ada di jemaat-jemaat, baik yang ada di Sion Padang Bulan, yang telah pergi menghadap, kami juga percaya Yesus hasil pemberitaan Injil. Hari ini kami dari jemaat Sion Padang Bulan juga ada yang pergi dan melapor di sana bahwa Otto tidak menyesal bahwa bertemu dengan satu saja. Pasti banyak yang mengaku di hadapan Tuhan bahwa hasil pekabaran Injil. Untuk itu
undang Tuhan selalu dalam hidup ini. Nah, anak-anak muda, kalian harus seperti Otto juga dan Geisler. Mereka adalah dua anak muda yang selalu memberi diri untuk pekabaran Injil. Mereka tahu bahwa hidup mereka dan masa depan mereka bukan ditentukan oleh mereka, tetapi akan ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu belajar baik, yang kuliah dengan baik, supaya memiliki masa depan dan menjadi orang hebat untuk tanah dan negeri Papua, supaya mendatangkan berkat. Jangan terlalu pikir mobil, jangan pikir macam-macam. Pikir satu, belajar baik, kuliah baik, Tuhan akan menentukan masa depan yang baik. Majelis jemaat, layani Tuhan dengan baik dalam pekerjaan, setia dalam panggilan. Setiap orang yang setia dalam panggilan, Tuhan akan memberkati jalan hidup dan keluarganya. Maka kita yakin bahwa 169 tahun pekabaran Injil kita ada karena Tuhan menyertai kita. Seperti doa dari Otto dan Geisler bagi kita, dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di tanah ini, dan dalam doa yang sama yang dikatakan, semoga matahari yang adalah sesungguhnya menyinari jemaat Sion Padang Bulan, mengumpulkan jemaat ini dengan tongkatnya, akan menuntun dengan lembut untuk jalan hidup ke depan. Bukan jalan menurut apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi jalan yang dipikirkan oleh Tuhan sendiri dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat ini. Hari ini kita bersyukur dan tertawa karena Tuhan baik dalam jalan kehidupan orang di tanah Papua, tetapi masih ada tanda tanya ke depan. Tetapi dalam tanda tanya, ya ini ada para caleg. Sudah, kalau terpilih amin, tapi kalau tidak terpilih, itu adalah kemenangan yang tertunda. Tuhan katakan, jangan pikir terlalu tinggi, tetapi pikirkan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, yaitu menjadi berkat untuk tanah dan negeri ini, atau dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun yang ke-169. Silakan hitung melalui umur masing-masing. Kalau 90 tahun, terima kasih Tuhan. Kalau 80, terpuji Tuhan. Kalau 60, syukur Tuhan. Kalau 50, terima kasih Tuhan. Kalau 40, terlalu baik Tuhan. Kalau 30, selamat bekerja, karena jalan masih panjang. Kalau 20 tahun, jalan masih panjang. Kalau turun ke 10 tahun, Tuhan sedang menuntun untuk berpikir. Kalau mulai 1 tahun dan dalam kandungan, tolong dituntun seperti Tuhan dengan tongkatnya menuntun, supaya mengenal Yesus dengan baik. Coba jemaat senyumkah? Jemaat harus senyum, karena di dalam Tuhan kita merasa bahagia atas pemberitaan Injilnya. Bagaimana jemaat? Hari ini baik? Harus katakan baik, sebab walaupun mendung, tak selamanya akan mendung, karena mendung itu telah diganti dengan terang kasih Tuhan bagi kita, yaitu setiap hentakan nafas dan berkatnya dalam hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, saya persilakan kita berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman GKI di tanah Papua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah, dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan